Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi kepada teman-teman sekalian dengan sebuah tema yang saya pikir ini penting untuk teman-teman ketahui, yakni tentang tema Islam sebagai sebuah ideologi. Mengapa ini penting untuk kita ketahui bersama? Karena tidak jarang sebagian umat Islam itu memahami Islam itu hanya sebatas agama ritual. Islam itu hanya sebatas seruan moral semata, hanya berkaitan dengan etika. Nah, ternyata kalau kita pelajari secara mendalam, pemahaman Islam seperti ini nanti implikasinya cukup berbahaya karena justru akan memangkas ajaran Islam dalam konsep yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita hari ini untuk bisa memahami Islam itu secara komprehensif. Nah, oke teman-teman sekalian, jadi tema kita hari ini sekali lagi adalah Islam sebagai sebuah ideologi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa itu ideologi? Sebenarnya istilah ideologi itu sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf dari Prancis namanya Anthony de Tracy. Ini untuk menyebut ketika bermunculan berbagai macam ideologi di negara-negara barat seperti kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya. Nah, secara bahasa ideologi sendiri bermakna idea dan logos. Artinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ide. Dan kalau kita telusuri sebenarnya ide itu ada sumbernya gitu kan ya, ada sumber-sumber yang melandasi munculnya sebuah ide tersebut. Jadi ideologi ini sebenarnya kalau kita translate ke dalam bahasa Arab itu adalah ideologi atau mempunyai padanan makna yang sama dengan istilah mabda. Nah, itu sama, maknanya adalah ideologi. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi sekumpulan konsep ya, dan itu berupa sistem-sistem yang saling terkait antara satu dengan yang lain, di mana konsep bersistem ini dijadikan sebagai asas berpendapat. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan teman-teman sekalian, secara politik, ideologi itu adalah sistem ide yang menyangkut filsafat, ekonomi, politik, kepercayaan sosial, dan berbagai macam ide-ide. Dan ideologi sendiri itu dibangun di atas dasar pemikiran yang mendasar, yang tidak dibangun berdasarkan pemikiran yang lain. Jadi istilahnya itu pemikiran usul ya, pokok, bukan yang cabang huruf. Seorang ulama dari Palestina yang bernama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam satu kitabnya, Kitab Nizamul Islam, beliau mendefinisikan ideologi sebagai akidah akliyah yang basiku anha nizam. Jadi akidah akliyah, akidah rasional yang mampu melahirkan sistem peraturan kehidupan. Itu definisi mabda atau ideologi. Nah, dengan begitu teman-teman sekalian, ideologi atau mabda itu memang definisi yang sifatnya itu umum. Nah, adapun nanti mabda itu apakah bersumber dari wahyu ataukah bersumber dari pemikiran manusia alias hawa nafsu manusia, nah itu nanti ada sumbernya tersendiri. Kalau contoh mabda yang bersumber dari wahyu itu adalah mabda Islam atau ideologi Islam. Sementara mabda atau ideologi yang bersumber dari pemikiran atau hawa nafsu manusia itu adalah mabda kapitalisme, ya sekularisme, termasuk sosialisme komunisme. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari definisi ideologi tadi, yakni sebuah ideologi itu adalah dia punya akidah, punya pondasi, punya dasar tentang
uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, seperti dari mana alam semesta, manusia, dan kehidupan, ya. Dengan kata lain, adakah sang pencipta, untuk apa tujuan manusia hidup di dunia ini, dan akan kemanakah setelah kehidupan ini berakhir. Nah, itu ketiga ideologi tadi bisa menjawab, ya. Kalau kapitalisme sekuler itu jelas jawabannya adalah bahwa mereka juga secara imani, keyakinan itu mengakui adanya pencipta, ya. Tapi ketika di dunia ini, eh, Tuhan itu atau sang pencipta itu tidak berhak untuk masuk dalam wilayah pengaturan publik. Tuhan hanya boleh masuk dalam hal-hal persoalan yang bersifat privat seperti ibadah. Tapi kalau sudah berbicara tentang pengaturan ekonomi, pemerintahan, politik, persangsian, nah itu harus steril atau bersih dari campur tangan Tuhan. Nah, ini sekularisme seperti itu. Nah, kalau sosialisme itu lebih lebih ekstrim lagi, bahwa mereka menolak eksistensi pencipta. The God is dead, dari Tuhan itu sudah mati, kata Nietzsche, ya, seorang filsuf sosialis. Nah, karena Tuhan dianggap diyakini tidak ada oleh mereka, tentu saja mereka juga menolak hal-hal yang bersifat gaib di dunia ini. Mereka tidak mengakui adanya surga neraka, mereka tidak meyakini adanya malaikat dan hal-hal gaib lainnya. Alias kehidupan di dunia ini adalah bersifat materi. Oleh karena itu sering orang menyebutnya dengan istilah materialisme. Nah, itu berbeda dengan ideologi Islam atau mabda Islam yang mengakui bahwa mengimani bahwa pencipta itu adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, dan selain meyakini, ya, mengimani bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, konsekuensinya adalah kehidupan di dunia ini taat dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini itu mempunyai implikasi nanti di hari kemudian, hari yang berikutnya akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab, sehingga apakah nanti kita menjadi penghuni surga dan neraka itu adalah berdasarkan pertama keimanan dan yang kedua adalah amalan kita, ya, di dunia ini. Nah, ini tiga ideologi yang memenuhi kriteria bahwa ideologi itu disebut sebagai sebuah akidah akliyah yang melahirkan sistem. Nah, ini matriks ideologi dunia, teman-teman sekalian. Ada kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Dari sisi akidah, kapitalisme mengakui adanya Tuhan, tapi menolak aturan Tuhan. Nah, ini akidahnya. Adapun sistem yang muncul dari akidah, kapitalisme sekuler itu adalah dalam pemerintahan ada demokrasi sekuler. Dalam sistem ekonominya ada kapitalisme. Dalam sistem pergaulannya ada liberalisme, ya, dan seterusnya. Sementara sosialisme dari sisi akidahnya itu tidak mengakui adanya Tuhan, dan juga dalam waktu bersamaan menentang atau menolak aturan Tuhan. Nah, sistem peraturan yang lahir dari sosialisme itu adalah demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Contoh negaranya dulu adalah Uni Soviet sebelum runtuh, kemudian ada Jerman Timur, ya, sebelum runtuh juga, dan yang mendekati saat ini misalnya adalah Cina dan Korea Utara, walaupun sudah tidak murni sosialisme komunisme. Sementara ideologi Islam itu mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu bersamaan juga konsekuensinya adalah mengakui aturan sang pencipta dan melaksanakan aturan sang pencipta secara totalitas, secara kafah. Nah, sistem peraturan yang lahir dari akidah Islam, ya, itu ada misalnya dalam pemerintahan ada sistem khilafah, ada sistem ekonomi, nizam iktisad fil Islam, ada nizam ijtimai fil Islam, sistem pergaulan, ada nizam ukubat, ya, sistem persangsian dan muamalat. Nah, ini tiga pembanding ini. Nah, teman-teman dan kita semua tentu memeluk ideologi Islam atau mabda Islam. Nah, teman-teman sekalian, kembali ke definisi Islam atau ta'rif Islam. Sehingga dari ta'rif ini kita akan memahami definisi Islam itu secara jami'an dan mani'an. Jami'an itu artinya mendefinisikan seluruh fakta yang ada yang akan kita definisikan. Dalam hal ini adalah fakta tentang Islam. Mani'an maknanya adalah membatasi apa-apa yang ada di luar fakta yang akan didefinisikan.
Nah, definisi Islam adalah agama atau din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dirinya sendiri dan sesama manusia. Mengatur hubungan manusia dengan penciptanya itu meliputi persoalan akidah dan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji itu ya. Sementara untuk mengatur manusia dengan dirinya sendiri itu meliputi persoalan pakaian, ya, batasan aurat, akhlak, ya, makan minum, mana yang boleh dikonsumsi, mana yang haram untuk dikonsumsi. Itu diatur dalam Islam. Dan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, ya, muamalat dan ukubat. Nah, muamalat itu berkaitan dengan interaksi antar sesama manusia. Nah, kalau kita jabarkan itu ada sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem pendidikan, dan politik luar negeri. Adapun ukubat itu adalah sanksi-sanksi dalam Islam. Ada mukhalafat, ada jinayat, ada takzir ya. Nah, itu adalah hukum persangsian dalam Islam. Nah, kalau demikian maka Islam itu memang sempurna ya. Dia adalah sebuah din yang mengatur seluruh aspek kehidupan dari persoalan individu, masyarakat, sampai persoalan tata negara. Makanya ketika melihat definisi ini kemudian kita mendengarkan ada sebagian masyarakat yang menganggap Islam itu hanya persoalan ibadah ritual semata, ini justru mengkerdilkan pemahaman Islam. Dan memang sebenarnya pemahaman Islam yang hanya memahami Islam sebagai agama ritual itu sudah terkontaminasi dengan pemikiran Barat ya, dalam hal ini pemikiran sekuler yang menyamakan Islam itu sebagaimana agama-agama yang lain ya, hanya mengatur ibadah tetapi tidak mengatur urusan publik. Nah, ini berbeda. Jadi Islam itu berbeda dengan agama-agama yang lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kalau dalam agama yang lain kita tidak pernah dengar misalnya istilah sistem ekonomi Kristen, ya, sistem politik Hindu, sistem pergaulan Buddha dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi Islam sempurna, selain memberikan aturan dalam persoalan ibadah ritual, juga dijelaskan sistem pemerintahannya punya, ya, sistem ekonominya punya, sistem pergaulannya punya dan lain sebagainya. Nah, ini ya, jadi dalam Islam sebuah ideologi itu bisa, sebuah pemikiran, ide itu bisa dikatakan sebuah ideologi atau mabda, itu ada dua komponen. Komponen pertama adalah adanya akidah. Nah, akidah itu adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Apa yang ada sebelum dan sesudahnya, termasuk kaitan antara kehidupan ini dengan apa yang ada dan sesudahnya. Kalau kita peras itu meliputi 3 pertanyaan dasar, yakni dari mana kita berasal, alias pencipta itu ada atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk tujuan apakah kita hidup di dunia ini dan akan kemanakah setelah kehidupan ini berakhir. Nah, dalam pandangan Islam, kita manusia, alam semesta, dan kehidupan ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Al-Khaliq, dan hidup di dunia ini juga disertai seperangkat aturan bagaimana seharusnya mengelola kehidupan ini. Kemudian setelah kehidupan ini berakhir, kita akan dibangkitkan, ya, kemudian dihisab sampai nanti akhirnya atau endingnya itu apakah kita bahagia selamanya menjadi penghuni surga ataukah justru sengsara selamanya menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bagan atau matriks yang bisa sedikit banyak menggambarkan bahwa Islam itu sebagai ideologi. Ya, ini akidah Islam di sebelah kanan. Ya, sumber dari aturan Islam itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijma' syar'i, ya, ijma' sahabat maksudnya, dan qiyas syar'i. Nah, adapun peraturan yang muncul itu ya mencakup 3 hal, yang mengatur manusia dengan sang pencipta, hablum minallah, kemudian mengatur manusia dengan dirinya sendiri, hablum binafsi, kemudian mengatur manusia dengan sesamanya, hablum minan nas, ada muamalah dan ukubat, ya. Dan dari sisi subjek pelaksanaan, dari sisi penerapan, ada aturan-aturan Islam yang bisa dilaksanakan secara individu seperti sholat, menutup aurat, mengkonsumsi makanan yang dihalalkan, meninggalkan makan minuman yang diharamkan, itu bisa dilaksanakan karena hukumnya sifatnya adalah fardu ain.
Nah, ada juga peraturan-peraturan ya yang subjeknya itu hanya bisa dan hanya boleh dilakukan oleh negara, tidak boleh dilakukan oleh individu ataupun kelompok masyarakat. Seperti apa? Misalnya dalam hal persangsian, ya misalnya dalam Islam ada hukum jilid atau cambuk bagi pezina yang ghairu muhsan ya, yang belum menikah. Nah, aturan seperti ini hanya boleh dilakukan dan bisa hanya dilakukan oleh negara. Dalam kaidah fikih siyasah, negara seperti inilah yang disebut dengan khilafah Islamiyah, khilafah atau imamah. Ini mutarotif maknanya sama. Kemudian dalam mekanisme peraturan ideologi juga punya penjagaan ya, penjagaan agar ideologi itu bisa tetap bertahan. Ini dengan apa? Ya, sistem sanksi ya, termasuk kontrol masyarakat, muhasabah ya lil hukam. Kemudian ada dakwah ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah bagian dari untuk menjaga agar sistem itu bisa terlaksana. Kemudian dalam komponen mabda itu juga ada metode atau thoriqoh bagaimana agar mabda itu bisa disebarluaskan ke setiap jengkal tanah di negeri, di bumi. Ya, ini kalau dalam Islam ini metode dakwahnya adalah metode atau thoriqohnya untuk menyebarkan Islam adalah dengan dakwah dan jihad. Ini berbeda dengan kapitalisme sekuler. Ya, metode mereka untuk menyebarkan pemikiran sekuler itu adalah dengan al-istikmar atau proses penjajahan, mengeksploitasi tanah yang dijajah, juga mengeksploitasi sumber daya manusia yang dijajah. Ya, ini sebagaimana dilakukan oleh negara-negara kafir penjajah. Nah, ini bagan atau matriks yang sedikit banyak bisa menggambarkan kesempurnaan Islam sebagai sebuah mabda atau ideologi. Nah, kesimpulannya teman-teman, Islam itu bukan sekedar agama ritual, akan tetapi Islam adalah sebuah ideologi atau mabda. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran singkat tentang Islam sebagai sebuah mabda atau ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.